Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 10 Februari 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Belitung Timur, Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar apel deklarasi tolak geng motor dan aksi balap liar. Dalam menghadapi bencana banjir yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Polres Demak bersama TNI menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan makan siang bergizi dan susu gratis kepada siswa-siswi TK Tunas Harapan yang berlokasi di Desa Kandangan, Ngawi, Jawa Timur. Pemirsa, Polres Belitung Timur, Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar apel deklarasi tolak geng motor dan aksi balap liar. Kegiatan ini dilakukan dengan menciptakan Kamtibmas damai di wilayah Belitung Timur. Polres Belitung Timur menggelar apel deklarasi penolakan geng motor dan balap liar di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dipimpin langsung oleh Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Febri Dalimunte. Diikuti oleh pejabat utama Polres Belitung Timur serta Forkopimda Belitung Timur. Geng motor yang dimaksud merupakan kumpulan anak muda yang sering melakukan aksi balap liar, meskipun belum sampai melakukan tindakan kejahatan ataupun ada pidana pembegalan dan perampasan. Namun kehadiran geng motor ini cukup meresahkan warga karena sering mengganggu kenyamanan warga dan membahayakan pengguna lalu lintas. Geng-geng motor ini masih dalam tahap membahayakan pengguna lalu lintas. Saat mereka berkumpul dan melakukan balap liar, mereka juga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat lantaran hampir semua motor mengeluarkan suara bising. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Febri Dalimunte mengimbau agar masyarakat yang mengetahui adanya kegiatan geng motor atau balap liar dapat segera melaporkan ke Polres Belitung Timur atau melalui Kapolsek dan Babin Kamtibmas terdekat. Tim Humas Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam menghadapi bencana banjir yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Polres Demak bersama TNI menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terkena dampak banjir. Polres Demak bersama TNI mengevakuasi seorang nenek berusia 60 tahun yang mengalami sakit dan tidak dapat berjalan. Mbak Sofia, warga desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, telah terjebak di rumahnya selama 5 hari akibat banjir yang menggenangi rumahnya. Kondisi kesehatannya yang memburuk dan tidak dapat berjalan membuatnya membutuhkan bantuan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Babin Kamtibmas Desa Prampelan, Polsek Sayung, Polres Demak, Bribka Rahayu Widodo langsung mengambil tindakan setelah menerima informasi tentang kondisi Mbah Sofia. Bersama dengan Babinsa dan BPBD, Bribka Rahayu Widodo melakukan evakuasi Mbah Sofia menggunakan getek atau bambu. Bribka Rahayu Widodo mengatakan bahwa evakuasi ini merupakan bagian dari kewajiban Polri untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Pemirsa, jajaran Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur menggelar patroli di Jembatan Suramadu. Kegiatan ini untuk mengantisipasi kecelakaan menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif. Menyusul adanya kejadian pengemudi kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat adanya benang nilon dan melukai 2 orang. Polres Bangkalan menggelar patroli untuk menciptakan rasa aman bagi pengendara yang melintas di Jembatan
Suramadu. Patroli oleh tim gabungan yang terdiri atas Samapta dan Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan ini dilakukan setiap hari dan diprioritaskan pada malam hari. Patroli difokuskan pada jalur roda 2 yakni di sepanjang jembatan Suramadu sisi Madura menuju ke arah Surabaya. Para personel ditugaskan untuk mengamati sejumlah titik yang kerap mengganggu tingkat fokus dan kenyamanan pengguna jalan, memperhatikan kemungkinan masih adanya nilon yang melintang di jembatan Suramadu. Bagi masyarakat yang berada di sekitar Suramadu, tidak diperbolehkan untuk memancing atau menerbangkan layang-layang. Bagi yang melanggar, petugas akan menindak tegas. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan KPK mengamankan 3 orang pelaku dalam kasus pemalsuan surat pemerintah, perintah penyidikan dan surat panggilan yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Para pelaku berinisial AA 40 tahun, CFH 47 tahun dan AS 46 tahun diduga berupaya menipu mantan Bupati Rote Ndo LH dengan dokumen palsu terkait dugaan kasus korupsi. Polres Metro Jakarta Pusat bekerjasama dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 3 orang pelaku dalam kasus pemalsuan surat perintah penyelidikan dan surat panggilan yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Para pelaku berinisial AA 40 tahun, JFA 47 tahun, dan AS 46 tahun diduga berupaya menipu mantan Bupati Rotendau, yaitu LH, dengan dokumen palsu terkait dugaan kasus korupsi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah petugas KPK mengamankan pelaku AS, AA, JFH di Golden Boutique Hotel Kemayoran pada 5 Februari 2025 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan berikut barang buktinya. Kemudian petugas KPK menyerahkan 3 pelaku dan barang bukti ke tim penyelidik Polres Metro Jakarta Pusat. Hasil pengembangan yang dilakukan tim penyelidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dari 3 pelaku, terdapat 1 pelaku lain yang terlibat inisial FFF 50 tahun. Kemudian tim penyelidik melakukan penangkapan terhadap FFF di Oasis Amir Hotel Senen. Dari 4 pelaku yang diamankan, tim penyelidik dan penyidik bersama fungsi pengawas melakukan gelar perkara menetapkan AA, JFH, dan FFF sebagai tersangka. Untuk AS, perannya mengantar AA dan JF ke hotel dan tidak mengetahui perbuatan pidana yang dilakukan oleh AA dan JFH. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui peran AA membuat akun WhatsApp dengan nama Ketua KPK SB untuk memperdaya korban. Ia juga mengirimkan surat perintah penyelidikan dan surat panggilan palsu menggunakan aplikasi edit gambar. Dokumen palsu dengan nomor sprindik 13A tertanggal 29 Januari 2025 itu kemudian dikirim melalui pesan WhatsApp kepada korban. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 51 ayat 1 Yunto pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE serta pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pemalsuan data dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence. Pemalsuan data ini bertujuan untuk membuat rekening di salah satu bank di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pemalsuan data dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence. Pemalsuan data ini bertujuan untuk membuat rekening di salah satu bank di Indonesia. Dari rekening tersebut, para pelaku akan membuat kartu kredit ataupun meminjam uang dari e-commerce ternama di Indonesia. Dilaksanakan di depan gedung Bithumas Polda Metro Jaya, pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, Kasubdit 2, Ditres Cyber Polda Metro Jaya, beserta penyidik dari Dit Cyber Polda Metro Jaya.
Pengungkapan ini berawal dari laporan kepolisian yang dibuat pada tanggal 25 September 2024 oleh salah satu orang yang bekerja di bank yang bersangkutan. Orang tersebut bertugas untuk memantau terkait anomali ataupun tindakan mencurigakan dari beberapa rekening. Ketika mendapati ada beberapa rekening yang melakukan tindakan yang mencurigakan, pelapor langsung melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya, sehingga Ditres Cyber Polda Metro Jaya langsung bergerak menyelidiki serta memitigasi hal tersebut. Polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku berinisial PM 33 tahun yang berperan untuk menggunakan serta memasukkan data orang lain tanpa izin. Selanjutnya, pelaku berinisial MR, 29 tahun yang bertugas sebagai pensuplai data untuk diolah oleh PM 33 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menegaskan telah menahan beberapa barang bukti yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Barang bukti yang diamankan berupa laporan investigasi dari bank yang bersangkutan hingga gawai pintar. Selain itu, Kabid Humas juga menyebutkan para pelaku sudah ditangkap dan diamankan. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan dari pelapor, penyidik mengamankan atau mendapatkan laporan hasil investigasi dari sebuah bank dan 1 buah flash disk. Kemudian dari tangan tersangka PM dan MR didapatkan beberapa barang bukti. Yang pertama 6 unit handphone, yang kedua 1 unit hard disk, yang ketiga 1 unit flash disk. Para tersangka ditangkap. Yang pertama, tersangka PM ditangkap tanggal 30 Desember 2024 di Kota Denpasar. Kemudian tanggal 9 Januari 2025 penyidik berhasil menangkap tersangka MR di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang ITE dengan ancaman denda sebesar 12 miliar rupiah dan pidana belasan tahun. Ex-Kapolres Metro Jakarta Selatan ini juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tetap mengawasi dan juga memastikan data pribadi mereka aman dengan cara tidak menyebarkan data yang bersifat personal kepada orang ataupun perusahaan yang tidak dikenal. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan roda 2 di kawasan Depok, Jawa Barat berhasil diungkap oleh tim Jatan Ras Polda Metro Jaya, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh kelompok Lampung. Aksi pencurian kendaraan roda 2 di kawasan Depok, Jawa Barat berhasil diungkap oleh tim Jatan Ras Polda Metro Jaya, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh kelompok Lampung. Aksi pencurian terjadi pada Kamis 6 Februari 2025 sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Pencurian terjadi di Desa Sukamaju, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Sementara itu, dari hasil penyelidikan dan proses pengejaran, tim Jatan Ras Polda Metro Jaya berhasil mengamankan AF 26 tahun, SS 25 tahun, dan H 37 tahun. Modus operandi yang dilakukan adalah para pelaku dengan menggunakan sepeda motor keliling mencari kendaraan sepeda motor yang terparkir dan ditinggal oleh pemiliknya. Kemudian para pelaku merusak kunci kontak lalu mengambil sepeda motor milik korban dengan membawa senjata mainan untuk menakut-nakuti korban. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, 1 buah kunci letter T, 3 unit handphone, serta beberapa barang bukti lainnya. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.